Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya yang pertama, yaitu nama satuan pendidikan. Kebetulan saya ngajar di MI Miftahul Huda Duku Sembung. Ini materi akhlak kelas 5 semester genap, khususnya KD 10. Materi pokoknya itu menghindari akhlak tercela, serakah, dan kikir. Alokasi waktu 2 jam pelajaran, yang 1 jam pelajaran itu 35 menit. Di sini untuk RPP 1, saya lebih memfokuskan ke serakah. Komponen berikutnya yaitu KI. Di sini KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, maupun membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya, baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. K4-nya menyajikan pengetahuan secara faktual, dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Komponen selanjutnya yaitu KD yang pertama, KD 1.10, menghayati dampak keburukan sifat serakah, putus asa, dan kikir sebagai bentuk larangan Allah. KD 2.10 menjalankan sikap sungguh-sungguh sebagai wujud menghindari sifat serakah dan kikir dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.10 memahami akhlak tercela, serakah, dan kikir melalui kisah korun dan cara menghindarinya. Kemudian KD keterampilannya 4.10 menyajikan contoh cara menghindari sifat serakah, kikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai IPK-nya di sini 1.10.1 mampu meyakini dampak keburukan sifat serakah dan kikir sebagai bentuk larangan Allah. IPK yang kedua 2.10.1 mampu membiasakan sikap sungguh-sungguh sebagai wujud menghindari sifat serakah dan kikir dalam kehidupan sehari-hari. IPK pengetahuannya 3.10.3 mampu menyimpulkan hal tercela, yaitu serakah khususnya. Kemudian sebagai pengetahuannya 4.10.4 mampu menyajikan contoh cara menghindari sifat serakah. Tujuan pembelajarannya di sini 1. Melalui kegiatan pembelajaran, yaitu inquiry learning, peserta didik mampu menelaah dampak keburukan sifat serakah. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran inquiry learning ini, peserta didik mampu menilai dampak keburukan sifat serakah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran inquiry learning, baik membaca, mengamati, diskusi maupun literasi, peserta didik mampu menyimpulkan dampak keburukan sifat serakah. Tujuan pembelajaran yang keempat, di sini melalui kegiatan pembelajaran inquiry learning, membaca, mengamati, diskusi, dan literasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan dampak keburukan sifat serakah dan kikir dengan benar. Sebagai materi esensi yaitu KD 10 menghindari akhlak tercela, serakah, dan kikir. Untuk pembahasan ini serakah. Sebagai materi ajar secara konseptual, yang pertama yaitu akhlak mahmudah, yang kedua serakah, poinnya ada pengertian serakah, ciri-ciri sifat serakah, penyebabnya, maupun hikmahnya, atau manfaat dari menghindari sifat serakah. Untuk komponen selanjutnya, yaitu di sini metode pendekatannya, saya menggunakan pendekatan metode model atau model pembelajarannya inquiry learning. Pendekatannya, dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan TIPAK, sedangkan strateginya menggunakan strategi snowballing.
Sebagai media pembelajarannya yaitu PPT, kemudian YouTube, WA Group, sebagai sumber belajarnya, buku Mapel Akidah Akhlak, kelas 5, Direktorat KSKK Madrasah. Sedangkan langkah-langkahnya di sini, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Dari orientasi. Seperti biasa, kelas dibuka dengan salam dan doa, kemudian menanyakan kabar, menyiapkan fisik maupun psikis peserta didik untuk mengawali pembelajaran, supaya siswa itu sudah siap atau belum untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, motivasi. Untuk kegiatan inti, ya ini seperti mengamati, bisa mengamati gambar, kemudian dengan cara menanya. Di sini, selain menanya juga mengeksplorasi atau menalar. Kemudian mengasosiasi dengan cara proses pembelajarannya menggunakan salah satunya yaitu diskusi. Diskusi sini biasanya saya bagi kelompok antara 4 sampai 5 siswa. Selanjutnya mengkomunikasikan. Untuk langkah selanjutnya yang ketiga yaitu penutup. Biasanya untuk penutup sebelumnya ini dengan bantuan guru, siswa suruh membuat kesimpulan yang berkaitan dengan materi tadi yaitu akhlak tercela, khususnya serakah. Kemudian guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa menghindari sifat tercela yaitu serakah. Selanjutnya guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang baru dilaksanakan. Jadi materi apa saja yang telah dikuasai, materi apa saja yang belum, dan mengajak peserta didik untuk mengasosiasi apa yang seharusnya dilakukan dan dibiasakan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, peserta didik diberikan penyampaian tentang rencana materi yang akan datang. Jadi untuk selanjutnya, misalkan minggu depan nanti mau pertemuannya mau membahas materi apa atau KD apa. Selanjutnya guru bersama-sama menutup proses pembelajaran dengan doa seperti hamdalah atau surat Al-Asr, kemudian ditutup yang terakhir yaitu salam. Kemudian yang terakhir komponen penilaian. Di sini penilaian ada 3, yaitu afektif, sikap, kemudian pedagogik, pengetahuan, kemudian kognitif, keterampilan. Mungkin kata niku Pak, dari apa yang dapat saya sampaikan dari RPP saya. Oke. Banyak tetap masih banyak kekurangan, mohon maaf Pak. Ya, oke. Saya mulai dari pertanyaan di halaman di metode ya. Itu ada, itu masih harus dilempengkan lagi ya, model di modelnya Pak. Lalu metodenya dijawab snowballing. Pertanyaannya coba, snowballingnya di mana ini? Di kegiatan intinya itu di mana letaknya? Coba ditunjukkan. Itu kan gini Pak, snowballing kan itu salah satu model semacam diskusi nih Pak. Cuman diskusinya itu dari mulai skala kecil yang tadinya maksudnya dari 2 orang dulu. Kelompoknya pertama 1 regu atau 1 kelompok dibagi 2, kemudian nanti digabung menjadi skala besar Pak. Jadi yang tadinya 1 kelompok itu 2 orang, kemudian menjadi nanti 4 kelompok. Snowballingnya itu sama halnya seperti diskusi Pak. Pendekatannya menggunakan strategis diskusi gitu Pak. Iya Pak, di sini belum letaknya di mana langkahnya nih Pak. Letaknya di mana ini? Ini sih Pak tadi kelompok, sebentar Pak. Ini tadi Pak,
untuk model pembelajaran dikelompokkan. Ini sebentar. Mana? Kata Pak. Ini Pak di kegiatan inti. Itu langsung dikelompokkan anggotanya Ini 4 di orang. asosiasi. Ini tadi Pak, guru membagi peserta didik Pak menjadi beberapa kelompok. Saya langsung ke anggota per anggota kelompok itu langsung ke 4 orang Pak. Ini di mengasosiasi Pak. Nah terus snowballnya di mana? Nji Pak, yang di situ harusnya snowballingnya itu Nji Pak, maksudnya digambarkan Nji Pak. Langkahnya itu bagaimana Nji Pak? Ya paling ya. Nji. Ya, saya serahkan kepada Pak Imam Masaru, monggo dilanjutkan. Maturun, Pak Ustaz. Bu Evi, Ya, saya Pak. lanjutkan saja. Tadi sudah membacakan RPP-nya. Baik, pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa harus membuat RPP segala? Oh iya Pak. Ini di close mawon Nji Pak. Ya, Ini tak close mawon sekedar biar kelihatan. RPP Nji Pak. ya, Itu kan rancangan pembelajaran Nji Pak. RPP Ya. itu disusun oleh guru Pak untuk Ya. sebagai pegangan guru Pak. Sebagai pegangan guru untuk apa ya mengajar di kelas. Kalau hanya pakai buku paket saja. Jadi RPP ini dibuat guru untuk ini membantu guru Pak dalam mengajar. Dalam mengajar sesuai dengan standar KD kayak gitu Pak. Standar kompetensi maupun KD-nya. Jadi untuk acuannya Pak, barangkali misalkan guru tersebut misalkan izin kalau RPP sudah dibuat kan guru penggantinya sudah tahu Pak sebagai acuan gitu Pak. Oke. Gitu. Ya, berikutnya. Kalau harus membuat RPP, nah mengapa kemudian Pripun Pak, kira jelas di Pak. Ngapunten nek. Ya, kenapa di RPP itu harus ada tujuan pembelajaran? Oh, harus ada tujuan pembelajaran, Pak. Jadi supaya gini, Pak. Kita mau memfokuskan tujuan pembelajarannya apa. Jadi nanti proses pembelajarannya itu biar lebih jelas, Pak. Ya. Jadi maksudnya nggak ngoler-ngoler. Itu bahasanya apa ya? Kalau bahasa sininya apa sih? Biar terarah gitulah, Pak, pembelajarannya. Itu kan tujuan pembelajaran nanti diambil dari KD sama IPK. Ya. Agar tujuan pembelajaran itu tercapai, maka bukan. Tujuannya ya Pak, melalui itu Pak ABCD gitu Pak. Untuk silakan guru gitu. Iya Pak tadi. Agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, maka perlu dilakukan itu berdasarkan RPP tadi. Oh, apalagi. Tapi insya Allah Pak, kadang berusaha kalau ada ya pasti insya Allah saya gunakan Pak. Ya baik. Ya cukup Bu, ya dari cukup maturun. Enggak Pak. Selanjutnya Bu Nur Eviani, saya minta untuk membuka Al-Quran. Pak. Membuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 12. Surat Al-Baqarah ayat pinten, Pak? 10 sampai 12. Oh, nggih. Sampai 15. Mulai nggih, Pak? Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahul azim. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Coba sekarang ambil kertas, Nggih. ambil alat tulis, tulislah Nggih. ayat Al-Quran. Nggih. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Al-Ikhlas nggih, Pak. Surat Al-Ikhlas nggih. Ayat yang akhir saja. Nggih, Yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih, Pak, sekedap. Ya, silakan ditunjukkan, tapi gimana caranya supaya bisa terbaca jelas? Jelas mboten, Pak? Yang kali Aduh. ini, Pak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun. ya, oke. Dah, cukup. Mohon, Pak. Dah ya. Baik, sudah selesai ujian atas nama Nur Evianingsih. Nggih, Pak. Boleh meninggalkan majelis, Nggih. lalu diundangkan Bu sinten, Pak? Siti Nur Hasanah ya. Nggih. Nggih, Ya. Pak. Niki saya live nggih, Pak. Izin nggih, Pak. Ya. Nggih. Matur suwun, Pak. Assalamualaikum.